Salam berdoa dan berjaga di akhirnya akhir zaman. Kembali kita lanjutkan untuk kita bersama dengan urapan Roh Kudus tentunya dan berkat Bapa Surgawi dalam nama Yesus untuk kita membedah kitab Wahyu. Tepatnya Wahyu pasal 3 ayat 14-22, pesan kepada jemaat Laodikia. Di dalam Wahyu ini kitab terakhir. Dan di pasal 3 ini kita akan melihat ini jemaat yang terakhir dari 7 jemaat yang menerima pesan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja akhir zaman. Kita akan coba belajar letak geografis Laodikia. Posisi kota Laodikia, seperti kita lihat di sini, diapit oleh 2 kota yaitu Hierapolis yang terkenal dengan sumber mata air panas dan juga Kolose yang terkenal dengan mata air yang murni dan dingin. Berarti kan Laodikia diapit oleh 2 sumber mata air yang berbeda, panas dan dingin. Pertemuan kedua sumber air ini tepat di daerah Laodikia, sehingga wilayah ini memiliki air yang berkondisi suam-suam kuku, hangat-hangat tayayam. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan lihat bersama. Jadi air panas dan air dingin bergabung menjadi simbol daripada kelemahan Laodikia di saluran airnya. Mulanya Laodikia ini adalah kota benteng, penuh dengan benteng untuk bertanding dari serangan musuh, tetapi ia mempunyai kelemahan serius, yaitu bahwa persediaan airnya harus didatangkan melalui terowongan air di bawah tanah dari sumber-sumber yang jauhnya sekira-kira 6 mil. Hal ini sangat berbahaya pada saat kota dikepung oleh musuh. Sangat-sangat bahaya. Ini saluran air yang masuk ke kota Laodikia. Apa yang menarik, ini menjadi gambaran kondisi rohaninya jemaat yang suam-suam kuku. Ingat, panas sekalian nikmat, dingin sekalian jangan ditanya, semuanya nikmat. Tapi kalau anget-anget, orang bisa, mohon maaf, muntah. Dan tidak ada orang yang muntah itu dimakan lagi misalnya. Mohon maaf. Anda suka steak luar negeri, enak banget. Tapi mungkin ada salah makan yang lain, lomboknya mungkin, sausnya mungkin Anda muntah. Karena mahal dan enak, Anda makan lagi, oh sorry, nggak mungkin. Jadi kalau kualitas jemaat sudah dimuntahkan oleh Tuhan, selesai sudah. Nah kita akan lihat sama-sama identitas Yesus dalam jemaat Laodikia ini. Wahyu 3:14 mencatat, dan tuliskanlah kepada jemaat malaikat. Saya ulangi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Keren banget. Hanya di jemaat Laodikia identitas Yesus dikatakan amin. Amin. Ada 2 makna kata amin. Dan hampir tiap orang kalau berdoa mengucapkan kata amin. Bahkan memuji Tuhan doa amin. Bahkan saya diberi lagu di Wahyu 22 ayat yang terakhir, amin. Amin. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Sesungguhnya Yesus segera datang seperti firman-Nya, ya Yesus segera datang. Sesungguhnya Yesus segera datang seperti firman-Nya, ya Yesus segera datang.
Amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Amin. 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 Datanglah Tuhan Yesus. Yes. Kita akan lihat sama-sama dua makna kata amin. Amin adalah satu-satunya tempat di mana Kristus disebut dengan gelar amin, yaitu di jemaat Laodikia. Kata amin muncul 9 kali dalam kitab Wahyu dan banyak kali dalam bagian kitab suci yang lain, tetapi di sini adalah satu-satunya di mana kita digunakan sebagai gelar bagi Kristus. Kristus adalah amin. Lalu apa artinya? Artinya kita tahu bahwa ternyata kata amin ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu satu-satunya yang benar, kudus, suci. Amin. Kata amin yang kedua bagi Kristus adalah, dalam kamus Alkitab Indonesia, kata ini diartikan sebagai sungguh. Amin, sungguh. Benar, yes, atau pasti. Kalau kita berdoa, amin, benar, benar, pasti, pasti. Sekarang apa artinya untuk kita hari-hari ini? Pastikan Kristus dalam hidupmu adalah hanya amin. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada banyak orang tua memberi nama anaknya amin, tapi kelakuannya kurang amin. Jadi nama enggak menjamin. Apa yang menarik, kita akan coba bahas bersama-sama arti Laodikia. Laodikia adalah kliaros, hangat-hangat kuku. Dalam makna metaforis, ini kondisi setengah hati. Mau nggak saudara kalau lagi pacaran dicintai oleh pacar yang cantik, mungkin rambutnya panjang, manis, mungkin anak orang kaya, tapi dia ngomong gini, aku hanya setengah hati, karena setengah hatiku untuk mantan pacarku yang sudah meninggal, mati kon. Lebih baik nggak terlalu cantik, ya nggak terlalu jelek juga, tapi sepenuh hati. Kliaris ini juga kondisi tanpa semangat, tidak ada semangat. Merupakan keadaan yang mati suri. Mau dikubur nggak bisa, masih suri. Mau diajak aktivitas juga nggak bisa, mati suri. Ini namanya setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bersama-sama, ternyata kata-kata tidak dingin atau tidak panas ini menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan gereja-gereja di Laodikia waktu itu. Dan ini gambaran daripada gereja-gereja masa kini dan sepanjang masa, apalagi di akhir zaman. Ini contoh beberapa gereja tanpa bermaksud menyinggung, ini nabrak. Termasuk saya juga, koreksi diri. Gereja-gereja yang hanya mementingkan wadah, struktur, organisasi. Mau ketua gembala, lewat bawah dulu. Ini orang udah mau mati, lewat bawah dulu, kelamaan. Saya juga punya organisasi, tapi itu bukan yang utama. Kita mau pastikan bahwa tetap harus seimbang. Ada gereja mementingkan program sosial, lama-lama bukan sosial, sosial. Pembentukan komite, panitia, kegiatan kemanusiaan, liturgi agamawi, tapi sebenarnya di mata Tuhan mereka tidak mempunyai power, tidak ada authority, tidak ada kuasa, alias mati suri. Ini kesempatan terbaik. Di era pandemi ini gereja tidak boleh diam. Wait and see, nggak bisa, harus bergerak. Sementara online,
Sementara lewat Facebook, lewat YouTube, lewat TV, lewat WA, apa saja, menangkan jiwa, berapapun harganya, bagaimanapun caranya, secepat-cepatnya. Mari kita bikin kosong neraka, kita penuhi surga. Mari kita lanjutkan. Wahyu 3:16. Ini teguran dan hukuman yang sangat keras. Jadi karena engkau suam-suam, biarpun engkau pendeta, mohon maaf, kau pengerja, diaken, penatua, apapun jabatan di gereja, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, saya ulangi, suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu, orang yang menerima air yang suam-suam ini kebanyakan kepengen muntah. Kalau nggak muntah bisa pusing 7 keliling. Dimuntahkan lega. Dan ingat, tidak mungkin dimakan kembali. Wahyu 3:15 dan 16 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin sekalian. Coba, minuman apapun kalau dingin kan nikmat. Walaupun juga sering saya hindari. Supaya hemat suara. Atau panas sekalian lebih aman. Surat ini berisi banyak singgungan terhadap sifat-sifat dan suasana kota itu. Walaupun kaya kota itu, tapi tidak mampu menghasilkan penyembuhan dari khasiat air panas. Seperti tetangganya, Hierapolis, atau kuasa yang menyejukkan seperti tetangganya di Kolose. Jadi ini setengah-setengah, nggak jelas. Di Hierapolis, saya ulangi, di Hierapolis persediaan air tersebut terbersuh sangat mirip seperti sumber air panas. Air tersebut bisa digunakan untuk pengobatan. Sedangkan air di Kolose, tetangganya, adalah air dingin yang bisa diminum dan berguna untuk menyegarkan badan, menyejukkan tubuh. Tetapi air di Laodikia terlalu dingin untuk digunakan dalam pengobatan. Nggak cocok, harusnya panas. Juga terlalu panas, hangat untuk bisa diminum agar menyegarkan badan. Nanggung-nanggung. Penelitian menemukan bahwa air seperti itu justru menimbulkan penyakit perut. Pencernaannya terganggu. Ibarat orang minum air yang mengandung kaporit, nggak enak. Rasanya mau dimuntahkan saja. Demikian pula sikap Yesus Kristus terhadap jemaat di Laodikia. Kalau enggak, aku akan memuntahkan engkau. Sebelum kita masuk kepada langkah-langkah apa yang dituntut oleh Tuhan untuk kita menjadi lebih baik, kita akan bercermin, termasuk saya. Adakah saya punya karakter seperti jemaat Laodikia? Hamba Tuhan tapi hangat-hangat tai ayam. Kadang semangat, kadang tidak. Saya bersyukur sudah belasan tahun saya dipercaya oleh Tuhan untuk pelayanan media ini. Anda pikir senang khotbah di media? Enggak selalu senang. Selalu sehat, kadang kurang sehat. Tapi oleh anugerah Tuhan tetap semangat. Semangat 45. Sekali kita memberitakan firman tidak pernah mundur. Maju tak gentar membela yang benar. Nah, ada 3 hal yang hilang dari jemaat Laodikia. Dan kita akan periksa diri termasuk saya. Jangan sampai kita kehilangan ini. Yang pertama, mereka telah kehilangan spirit ketergantungan. Ayat 17. Kita harusnya bergantung dan nempel sama Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Ingat, Yesus adalah pokok.
kita adalah carang-carangnya. Di Yohanes pasal 15, sebagai ranting, kita nempel sama pokok. Pujian ini menggambarkan komitmen yang harus kita pilih. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Kalau di era-era pandemi ini Anda merasa jenuh, lemah, lesu, karena Anda nempel sama pokok. Saya bersaksi, saya dulu paling bersyukur, bersemangat kalau saya khotbah di Jogja. Udah 25 tahun, bukan khotbah sekali, 2 kali, 3 kali. 5, 6 kali. Begitu pandemi, ibadah nggak bisa di gedung, saya sempat, Tuhan gimana ini? Untuk mengobarkan api semangat. Anda harus tahu waktu saya meninggalkan pegawai negeri Departemen Keuangan, saya lalu sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di gereja yang cukup besar, yang ibadahnya 1 hari itu 5 kali ibadah. Dan Anda tahu, saya itu saking semangatnya, terlalu semangatnya, on fire-nya. Saya ikut ibadah bukan 2 kali, bukan juga 3 kali, 5 kali ikut ibadah. Saya nggak merasa lelah dan capek, saya hanya pikir, wow, kalau saya bisa nambah 5 kali, kenapa saya tidak harus mengobarkan. Dan hari ini, saya bisa khotbah 5 kali hari Minggu. Ingat, saya bukan kejar target. Tetapi targetnya bukan target duniawi. Bukan hitung-hitungan uang atau harta benda, tapi jiwa-jiwa. Targetnya mereka diselamatkan, dipulihkan, dan menjadi sama dengan Kristus. Dan puji Tuhan, walaupun PSBB terus berlanjut, ibadah offline belum bisa dimulai, kita tetap online dan saya tetap khotbah 5 kali via Zoom. Mulai pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam, lanjut, belum tengah minggu, belum melalui media, semuanya on fire. Apa yang menarik? Karena engkau berkata, aku kaya. Jemaat Laodikia berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkaya diriku dan tidak akan kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Mari bergantung, jangan merasa sok kaya. Memang secara sekuler, Laodikia ini kota yang kaya. Bahkan pernah menurut sejarah, kota ini hancur karena gempa bumi. Dan Roma mencoba untuk membantu membangunkan kembali. Mereka nggak mau, mereka bangun sendiri. Yang kedua, mereka, jemaat Laodikia ini telah kehilangan nilai-nilai mereka. Bapak Ibu, kalau nilai sudah nggak ada, selesai sudah. Saya beri contoh. Saya pakai baju merah, baju putih, hanya menggambarkan bahwa ini hari-hari kemerdekaan. Waktu firman Tuhan diberitakan hari kemerdekaan. Tapi karena saya hamba Tuhan, saya pakai solar ini. Ini harganya 21.000. Ini nilainya sebagai pelayan Tuhan. Biasanya yang tepat warna hitam, di sini putih. Atau warna-warni, di sini putih. Artinya di balik kegelapan, warna-warni kehidupan ada putih. Suara terang. Suara kemuliaan Tuhan. Nah, di bagian yang kedua ini mereka telah kehilangan nilai-nilai mereka. Apa itu nilai mereka? Ayat 17, Wahyu pasal 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Sok banget. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau melarat
miskin, buta dan telanjang. Kita lihat yang ketiga, Kristen yang suam-suam kuku adalah Kristen yang miskin, Kristen yang melarat, Kristen yang telanjang. Tetapi Kristus memberi peringatan, tetap engkau harus berubah dan diperbarui. Yang ketiga, mereka telah kehilangan visi dan keberadaan. Ini seperti pesawat tidak tahu harus landing di mana, bahaya banget. Seperti kapal laut tidak tahu harus berlabuh kemana. Kamu habis SMP kemana? Ya SMA dong, Pak. Habis SMA ya kuliah. Kuliah apa? Ya tunggu teman-teman. Noh, udah kuliah ngapain? Ya kerja. Kerja apa? Tunggu teman-teman. Udah kerja nikah? Ya nikah, Pak. Nikah sama siapa? Tunggu teman-teman. Terakhir mati, tunggu teman-teman. Wahyu 3:18 mengatakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga berpakaian putih. Memang karena kayanya orang Laodikia ini punya banyak emas, dan mereka juga ada produksi yang namanya jubah atau baju hangat berwarna hitam. Itu gambaran mereka mencoba untuk dengan kekuatan mereka sendiri. Dan Tuhan mengingatkan, emas yang daripadaku yang dibakar dengan murni itulah yang terpenting. Supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Ketelanjangan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Memang Laodikia terkenal dengan kota yang menghasilkan produksi obat mata, pelumas mata. Dan mereka agak sombong karena ini. Tapi kenyataannya mata rohani mereka perlu dilumasi supaya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Pengemis yang buta dan telanjang. Kalau dia pengemis yang buta, tapi nggak telanjang masih oke. Ini sudah pengemis, buta. Kalau dia buta tapi kaya beda lagi. Ini saya ulangi tadi, seperti jatuh ketimpa tangga, digigit anjing, anjing gila. Selesai sudah. Kalau nggak bertobat, bahaya. Secara rohani orang yang demikian adalah seperti pengemis yang buta dan telanjang. Nomor 1, tidak memiliki apa-apa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya? Apa artinya kekristenanmu, apa artinya pelayananmu, apa artinya hidup rohanimu, kalau kau nggak punya apa-apa. Kedua, ia telanjang, karena tidak memiliki pakaian yang membuatnya layak berdiri di hadapan Tuhan. Pastikan pakaianmu benar. Walaupun saya ini penuh urapan, disertai Tuhan, kalau saya berpakaian yang tidak pantas, saya hanya pakai kaos oblong aja, program ini tetap jalan, saya nggak ada yang nonton. Lu bisa khotbah, nggak bisa khotbah diri sendiri. Yang ketiga, ia buta karena tidak tahu tentang kemiskinan atau bahaya rohaninya. Dan ini sangat-sangat membahayakan diri sendiri dan keluarga Anda. Kita akan mulai masuk dalam penghujung program ini. Ada 3 hal yang dibutuhkan untuk Anda dan saya diperbarui sehingga kondisinya tidak seperti Laodikia yang dimuntahkan. Memang nanti akan ada session di mana saya membuat sebuah kompilasi dan aplikasi 7 jemaat dan perbandingannya. Sebagai pendahuluan, 7 jemaat ini 2 yang langsung rapture. Smyrna dan Philadelphia. Smyrna karena mati syahid, Philadelphia karena mentaati firman. 5 jemaat sisanya kalau nggak bertobat, nggak rapture. Nah, khusus Laodikia ada 3 hal yang dibutuhkan supaya bisa diperbaharui dan tidak dimuntahkan. Dan tentunya bisa rapture. Nomor 1, emas yang telah dimurnikan dalam api. Artinya iman yang murni. Pandemi corona ini diizinkan
untuk menjadi ujian iman kita. Masih on fire enggak? Masih menyala-nyala enggak? Biasanya ketemu banyak orang di panggung, mungkin disalami banyak orang, dibanggakan banyak orang. Sekarang dengerin, tetap harus punya iman yang murni. Yang kedua, memberi jubah putih, menerima dan menjaga kekudusan. Lihat, Yesus datang sebagai mempelai pria, menjemput gereja sebagai mempelai wanitanya. Mempelai kebanyakan mempelai wanita bajunya putih bersih. Putih dan bersih. Nah, begitu. Di surga nanti pakai baju putih. Itu keren banget. Kita nyanyikan lebih bagus. D. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala dan mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Yes. Di surga nanti pakai baju putih, jaga kekudusan. Terakhir, minyak untuk melumas mata, biar matamu terbuka. Ada mata-mata yang keras kepala. Bahkan dikatakan selumbar di seberang laut tampak, tapi balok di depan mata sendiri tidak nampak. Saya tutup dengan Wahyu 3:20. Ini gambar Yesus mengetok pintu. Ini gambar yang sangat alkitabiah. Tidak ada grendel dari luar. Gendernya dari dalam. Yesus walaupun mencipta kita, dia mencoba untuk mengetok hati kita. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu. Jadi Anda harus melihat kehadiran Tuhan dengan imanmu. Barang siapa mendengarkan, dengarkan. Lalu membukakan pintu. Aku akan masuk, kata Yesus. Mendapatkanmu. Dikatakan di sini, aku makan bersama dengan dia. Dan ia bersama aku. Waktu habis ditegur habis kalau kita mau melihat kehadiran Tuhan hari-hari ini. Ingat, pandemi ini ujian iman kita. Kalau Anda tidak lulus, Anda ikut ujian susulan. Dan ujian susulan pasti lebih berat. Mungkin ada pandemi berikutnya, ada yang menyatakan ada corona berikutnya. Saya tidak berani ngomong yang belum pasti. Tapi saya ingatkan, Anda harus lihat kehadiran Tuhan. Buka hatimu. Izinkan Yesus masuk, bertobat dari dosamu. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu, dan jadilah muridnya yang mengiring Yesus. Bertobat dan menerima Yesus gratis, tapi mengiring Yesus bayar harga. Sangka diri, pikul salib, mengikut Yesus seumur hidupmu bersama keluargamu dan selama-lamanya. Kita berdoa, sempurnakan firman-Mu. Kalau ada yang sakit, lemah, bimbang dan goyah, teguhkan dengan firman-Mu. Untuk mereka boleh melihat kehadiran Tuhan melalui program ini. Karena firman-Mu tidak pernah gagal, Engkau omnipresent, ada di mana-mana. Dan biarlah kami mau membuka hati, bertobat. Baju kami yang kotor diubah menjadi baju yang putih karena pengampunan Tuhan Yesus. Dan kami mau menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami bersama keluarga kami. Seumur hidup kami dan selama-lamanya. Sehingga kami diperbaharui. Bahkan akhirnya kami boleh bersama Tuhan Yesus. Bukan hanya di bumi, di surga yang kekal selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa. Salam berdoa berjaga di akhir zaman. Yes.